Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah menelusuri bagian pertama dari diare berhubungan arwah milik seorang anak laki-laki Inggris pada era Victoria. Untuk Anda yang belum mengikuti bagian pertamanya, sangat disarankan menontonnya terlebih dulu karena materi ini merupakan kelanjutan langsung dari kisah tersebut. Pada bagian sebelumnya, terungkap bahwa anak laki-laki ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib sejak lahir. Meski kerap dicela keluarga dan teman-temannya, ia beruntung memiliki seorang guru privat baru, Tuan Boardman, yang sangat membantunya. Ia juga dikelilingi arwah-arwah baik, terutama sang kakek, yang selalu mendorongnya menulis diare demi menerangi kegelapan di hati banyak orang kelak. Berikut adalah lanjutan kisahnya, dimulai dari catatan hariannya pada berbagai tanggal penting. 20 Juli 1886. Si anak menuliskan percakapannya dengan arwah kakek. Ternyata, kakek dan sahabat-sahabatnya di alam rohlah yang memanggil Tuan Boardman agar mau menjadi guru privat si anak. Melihat hubungan hangat antara murid dan guru itu, kakek mengungkapkan rasa puasnya. Kali ini, kakek bercerita soal surga yang jauh lebih indah daripada yang dibayangkan manusia. Ia menubuatkan bahwa ke depan, semakin banyak orang akan menerima keberadaan roh, sehingga manusia tak akan terlalu meratapi kematian. Hidup pun bisa dijalani dengan lebih bahagia. Si anak lalu bertanya kepada kakek, apakah orang tua yang meninggal akan tetap berwujud sama seperti di bumi? Kakek menjelaskan bahwa roh bisa memilih wujud apa saja. Namun ia sengaja berpenampilan seperti sosok kakek tua agar cucunya tetap mengenalinya. Pertanyaan lain yang sempat disampaikan si anak adalah, jika roh adalah manusia yang sudah meninggal, mengapa mereka berpakaian? Bukankah baju tidak punya roh? Mendengar ini, kakek tertawa dan menjelaskan bahwa roh pun tak mau telanjang. Mereka bisa menampilkan apapun yang diinginkan, termasuk pakaian, demi menjaga kenyamanan orang yang melihat, sekaligus agar manusia tidak kaget. 20 Agustus 1886. Suatu hari, ketika si anak sedang bersama Tuan Boardman, kakek tiba-tiba muncul. Tuan Boardman memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya, di mata para roh, manusia itu seperti apa? Jawaban kakek cukup mengejutkan. Di mata roh, justru manusialah yang tampak seperti hantu. Ia menganalogikan roh bagaikan asap dan manusia bagaikan air. Secara mikroskopis, tubuh manusia tersusun dari partikel longgar sehingga roh bisa menembusnya. Si anak lantas mengeluh merindukan nenek. Entah mengapa, setelah nenek meninggal, nenek tak pernah menemuinya. Kakek mengungkapkan bahwa semasa hidup, nenek amat keras kepala dan punya keyakinan kaku. Hanya penganut agama tertentu yang berhak masuk surga, selebihnya masuk neraka. Oleh karena keyakinan itu, kini nenek terjebak di sebuah dunia yang tercipta dari pola pikir kelirunya bersama mereka yang berpandangan sama. 9 September 1886. Datang roh lain, seorang pendeta yang semasa hidup gemar berkhotbah panjang lebar. Ia meminta Tuan Boardman menyiapkan kertas dan pena karena ingin menyampaikan hal penting. Namun isi wejangannya ternyata tak berbobot, malah bikin suasana tak nyaman. Belakangan, si anak baru tahu bahwa kehadiran roh pendeta ini adalah pelajaran dari kakek. Ada roh-roh yang sulit mengubah karakter meski sudah meninggal. Pendeta ini mirip nenek dan ibu si anak yang sama-sama keras dalam keyakinan. Ibunya dulu selalu memaksanya pergi ke gereja, tetapi selama bersama Tuan Boardman,
Si anak malah diajak menikmati keindahan alam di taman. Bagi Tuan Birdman, menyembah Tuhan tidak terbatas di gereja saja. Ungkapan rasa hormat dan syukur dimanapun juga merupakan untuk ibadah. Si anak amat sepakat dengan sudut pandang tersebut. 12 November 1886. Si anak terkena flu dan beristirahat beberapa hari. Ia mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi, ia seakan menjadi orang lain dari masa sangat lampau. Terlihat dari pakaian kuno di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat Yesus. Yesus berkata, "Ini bukan kehidupan pertamamu. Kita semua pernah hidup berkali-kali. Apa yang kamu lihat barusan adalah ingatan lama dalam batinmu." Anehnya, si anak tidak terkejut. Selama ini, ia memang sering merasa ada sesuatu yang tua dalam dirinya. Keesokan harinya, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia nyaris telanjang, berkulit coklat pekat, duduk sendirian di sebuah gua, namun merasa damai. Lalu ia bermimpi berada di surga. Mimpinya terus berpindah ke berbagai zaman, bahkan melihat dirinya seolah menjadi guru spiritual yang dihormati oleh murid-murid berkulit hitam. Kebingungan si anak terjawab setelah Yesus muncul lagi dan meminta Tuan Birdman hadir. Yesus mengaku bukanlah Yesus sebenarnya, melainkan salah satu guru rohani si anak dari kehidupan silam, yang untuk memudahkan kita sebut sebagai Sang Tetua. Sang Tetua sebenarnya berdiam dalam raga seseorang dari timur. Ia mudah keluar dari tubuhnya dan muncul sebagai roh di hadapan manusia. Menurutnya, roh si anak sudah matang, tetapi karena si anak masih kecil, jika diberitahu segalanya sejak awal, malah bisa menambah kebingungan. Maka, Sang Tetua pertama-tama menjelma sebagai Yesus agar si anak yang besar di lingkungan Kristen tak merasa janggal dan bisa memupuk welas asih. Ketika waktu tepat, identitas aslinya pun diungkapkan. Meski sosok Yesusnya ditinggalkan, cinta si anak pada Sang Tetua tetap sama. Ia menerima kenyataan tanpa mempersoalkan siapa sesungguhnya Sang Tetua. Sang Tetua juga menjelaskan bahwa kemampuan supranatural si anak adalah hasil dari usahanya di kehidupan lalu sebagai orang India yang punya kekuatan spiritual. Apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, akan muncul kembali di kehidupan selanjutnya. Orang yang saling mencintai akan dipertemukan lagi, demikian pula yang saling membenci. Sebab itulah Sang Tetua menasihati, lebih baik kita saling memaafkan. Ia menekankan bahwa Tuhan tidak menilai manusia dari agamanya, melainkan dari hati nuraninya. Makhluk dengan kesadaran tinggi selalu menilai sisi kebaikan seseorang, bukan sekadar mencermati dogma agama atau kecerdasan intelektual. 27 November 1886. Si anak bertanya pendapat kakek tentang reinkarnasi. Ternyata, kakek tidak percaya sama sekali. Ia juga tidak mengenal Sang Tetua. Hal ini membuat si anak dan Tuan Birdman bingung. Bagaimana roh yang sudah meninggal tetap tak tahu konsep reinkarnasi? Menanggapi itu, Sang Tetua memberikan penjelasan. Orang yang baru meninggal seperti orang asing di negeri baru, tidak serta-merta paham segala hal. Banyak orang barat telah lama meninggalkan ajaran reinkarnasi, sedangkan orang timur sejak awal sudah akrab dengan konsep tersebut. Karena itu, kepercayaan mereka berlanjut ke alam roh. Sang Tetua kemudian menghadirkan salah satu muridnya untuk menjawab pertanyaan lebih detail. Tuan Birdman bertanya, jika setelah mati roh meninggalkan jasad, kenapa roh harus kembali ke bumi? Murid Sang Tetua menjawab, kehidupan manusia tersusun dari 4 bagian, fisik, emosional, mental, dan spiritual. Saat mati, bagian yang belum berkembang atau lemah tidak bisa bertahan di alam roh.
Hukum sebab akibat menuntut roh kembali ke alam fisik guna membayar atau menuai buah dari perbuatannya di masa lalu. Itulah sebabnya ada yang bernasib baik maupun buruk. Ketika si anak bertanya bagaimana agar roh tidak berinkarnasi lagi, murid sang tetua menjelaskan bahwa manusia harus hidup tanpa pamrih dan menghindari perbuatan buruk. Keinginan atau nafsu apapun bisa menjadi rantai yang mengikat roh agar kembali ke dunia. Selain itu, murid sang tetua menegaskan bahaya keterikatan pada harta. Ini adalah akar banyak kejahatan. Kebahagiaan hakiki terletak di dalam batin, bukan dicari di luar diri. Ada pula roh-roh tingkat tinggi yang menjadi dewa atau malaikat. Bahkan setiap negara punya dewa penjaganya sendiri. Uniknya, beberapa dewa tergoda untuk kembali turun menjadi manusia. Terungkap pula bahwa di beberapa kehidupan lampau, si anak pernah menjadi makhluk suci yang mengabdi pada sang tetua. Inilah alasan ia lebih mudah melihat hal-hal gaib di kehidupannya saat ini. 15 April 1887. Suatu hari, kakek si anak datang bersama roh ilmuwan terkenal yang semasa hidupnya tidak percaya keberlangsungan roh setelah tubuh meninggal. Setelah mati, ilmuwan ini sadar bahwa teori lamanya keliru. Kini, ia ingin meluruskan kesalahan itu lewat perantaraan si anak dan Tuan Boardman. Ilmuwan tersebut menekankan bahwa banyak orang menolak keberadaan roh lantaran tidak memahami hukum dasar alam semesta, terutama soal getaran. Frekuensi roh jauh lebih tinggi, sehingga panca indera biasa tak mampu mendeteksinya. Mata ketiga adalah kemampuan manusia melihat getaran halus di frekuensi lebih tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa ilmuwan harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Ketika menemukan satu medium palsu, jangan lantas menganggap semua fenomena medium itu tipuan. Ilmuwan ini menambahkan, roh tidak hanya punya satu lapisan tubuh halus. Semakin tinggi kesadarannya, semakin banyak baju, tubuh halus yang dilepaskan. Kesadaran hidup selalu menyertai setiap bentuk, bahkan pohon yang tampak diam punya kesadaran meski kecil. Begitu pula bumi yang memiliki jiwa planet. Menariknya, para roh dapat mengetahui beberapa peristiwa sebelum terjadi di dunia fisik. Itu karena apapun yang terbentuk di dunia fisik, mulanya adalah gagasan di dunia pikiran atau alam roh. Hanya saja sulit bagi roh menyesuaikan diri dengan konsep waktu di bumi, dan sering pula mereka melakukan intervensi ringan bila moral manusia memburuk. Inilah sebabnya ada ramalan yang kadang meleset. 24 September 1887. Si anak tiba-tiba merasa sedih karena kondisi jantungnya yang lemah. Ia takut tak akan mampu berbuat seperti orang lain. Namun sang tua muncul untuk menghiburnya. Jangan bersedih, kelak justru kamu akan bersyukur karena berbeda dari mereka. Seiring beranjak dewasa, ia masih menulis diari, tetapi kurang detail dibanding masa kanak-kanak. Bahkan, satu diari sempat hilang ketika ia bepergian. Meski begitu, kisahnya tetap berlanjut hingga ia dewasa. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Ji, lalu bercerai. Ia sempat kesal karena sang tetua tidak memperingatkannya sebelum menikah. Namun sang tetua menjelaskan bahwa guru rohani tidak boleh mencampuri hukum sebab akibat. Setiap orang harus menjalaninya sesuai utang karma masing-masing. Hal ini menjawab pertanyaan mendasar. Jika Tuhan ada, kenapa penderitaan tetap berlangsung? Karena jika seseorang tahu nasibnya, pasti akan mencoba menghindarinya, dan itu justru menghambat proses pelunasan karma. Selanjutnya, pria ini menikah lagi dengan wanita bernama Ji. Suatu waktu, ia menulis surat untuk Ji tentang pengalamannya melihat roh pelindung di berbagai kota. Contohnya di Marseille, Prancis,
Menurutnya, roh-roh pelindung itu menyerap dan memurnikan energi kotor dari kota, lalu mengembuskan kembali energi yang bersih. Jika mereka berhenti, kota bisa saja dirundung bencana. Sebaliknya, di Monte Carlo, roh penjaga kota tampaknya sudah tak peduli. Getaran tempat itu sangat rendah karena ulah manusia. Kalau bukan karena ada musik-musik indah, kasino-kasino di sana mungkin sudah lama dihancurkan oleh pembersihan alamiah, entah melalui api atau air. Ketika pergi ke Paris, lagi-lagi ia merasakan energi kotor yang menyesakan, sehingga memutuskan tak ingin tinggal lama di sana. Ia menyadari bahwa perilaku manusia di sebuah wilayah menentukan kualitas getaran tempat tersebut. Semakin banyak orang berbuat buruk, kian besar potensi bencana. Suatu ketika, ia kembali ke Keswick di Inggris. Sang tetua menampakkan diri dan berkata bahwa umat manusia akan menghadapi ujian besar, penanda pergantian abad. Bagi mereka yang tidak menyiapkan diri secara rohani, masa-masa itu akan membawa penderitaan besar. Bila manusia berhenti memerintah dunia dengan keserakahan dan kebohongan, kesedihan itu sebenarnya bisa dicegah. Tapi karena benih kejahatan sudah ditanam, manusia harus menuai akibatnya. Benar saja, di tahun 1914 Perang Dunia I pecah. Kondisi jantungnya yang lemah membuatnya tak diterima sebagai tentara. Hal yang dulu dianggapnya kelemahan, ternyata kini menyelamatkannya dari kengerian perang. Ia juga menggunakan kemampuannya untuk menolong para perempuan yang kehilangan putra atau suami di medan tempur dengan menjadi perantara untuk menyampaikan pesan dari roh-roh mereka. Suatu hari Minggu, arwah Tuan Boardman datang mengunjunginya. Ternyata, sang guru telah wafat. Ia berterima kasih sedalam-dalamnya pada gurunya itu. Tak terbayangkan bagaimana hidupnya tanpa bimbingan Tuan Boardman. Kini, si guru mendesaknya agar segera menerbitkan diari. Dari alam roh, banyak pihak mendukung penerbitan ini. Tahun 1927, sang tetua kembali muncul dan menyinggung soal periode Mars yang sedang berlangsung. Dalam periode ini, emosi manusia mudah tersulut. Sang tetua mengingatkan bahwa perang lain mungkin terjadi. Si pria bertanya apakah ia akan masih hidup saat perang itu datang. Tapi sang tetua menolak memberi bocoran. Jika seseorang tahu takdirnya secara pasti, ia cenderung berupaya menghindari hal-hal tertentu yang malah akan mengganggu proses karmanya. Hanya pada kasus tertentu dan orang tertentu, bocoran masa depan diizinkan, tapi tetap disertai kemungkinan-kemungkinan. Bila perilaku seseorang jelas akan merugikannya, barulah peringatan boleh diberikan. 6 tahun setelah percakapan itu, pria ini meninggal dunia, namun ia terus menulis diarinya hingga saat-saat terakhir. Dalam salah satu catatan, ia menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, ia pernah menjadi penulis atau penyair. Itu mungkin sebabnya ia tak pernah bosan menulis. Penerbitan diari dan warisan kisah. Di tahun 1953, diari tersebut akhirnya diterbitkan oleh seorang komposer Inggris sekaligus pemerhati mistisisme bernama Cyril Scott. Judulnya The Boy Who Saw Through, atau dalam terjemahan bebas, anak lelaki yang bisa melihat kebenaran. Meski hidupnya penuh kesulitan, baik masa kanak-kanak maupun dewasa, diari ini menyiratkan betapa tulus dan polosnya hati si anak. Ia tak pernah memanfaatkan kemampuan melihat roh demi uang atau ketenaran, apalagi untuk hal jahat. Pada awalnya, ia bahkan tak ingin diarinya dipublikasikan. Namun setelah dibujuk istrinya berkali-kali, ia pun menyetujui penerbitan, dengan syarat menunggu beberapa tahun setelah ia wafat, dan mengganti semua nama supaya tidak menyinggung privasi orang-orang terdekatnya. Kejujuran dan kebaikan hati yang ia pertahankan patut dikagumi. Barangkali, lantaran ia bisa melihat lebih jauh,
dan menyaksikan sekilas kebenaran di balik segala hal, ia berhasil bertahan dari godaan duniawi. Sementara orang kebanyakan yang tidak bisa melihat hal-hal gaib rentan tersesat, terjebak perbuatan keliru. Chang Sanfeng pernah berujar bahwa nasib orang yang sangat baik atau sangat jahat sudah sulit diubah, sedangkan mayoritas manusia berada di tengah-tengah. Bisa naik, bisa turun, tergantung pilihan pribadi. Dengan membaca diari si anak lelaki yang memiliki kemampuan supranatural ini, seolah kita diajak menengok sisi tak kasat mata di dunia tempat kita tinggal. Mungkin seperti cahaya lilin yang menerangi sudut-sudut gelap hati kita, kepolosan sang anak juga menggetarkan sisi baik kita. Di akhir kisah, kita diingatkan untuk selalu menjaga kemurnian hati dan sikap saling memaafkan, karena segala perbuatan akan mendatangkan akibatnya. Itulah pesan abadi yang diabadikan dalam diari seorang anak yang bisa melihat roh ini, dan kiranya bisa menjadi pelita bagi mereka yang mencari kebenaran sejati. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.